Oke, ini kita masuk ya di arsitektur, tapi lebih spesifik membahas tentang activity diagram, gitu ya. Jadi kalau kemarin kan kalian sudah belajar use case toh, jadi yang gambar orang-orang kayak gitu. Nah sekarang eh, kita spesifik bagaimana ketika kalian nanti menggambar diagram dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk activity yang di breakdown melalui si use case tadi. Nah, hari ini fokusnya kita ada empat pendahuluan, memperjelas dulu tadi activity diagram itu apa, komponennya, simbolnya activity diagram, contohnya activity diagram, petunjuknya, cara pakainya, dan terakhir itu adalah studi case-nya, gitu ya, bagaimana cara penggunaannya. Oke, untuk di activity diagram, kapan itu dia dipakai? Dia dipakainya pada saat kalian mau menggambarkan proses bisnis yang dia berurut, jadi ada urutannya. Kalau kemarin kita bercerita use case, dia hanya memperlihatkan aktor, kemudian apa yang bisa nak kerja. Kalau kayak kemarin minggu lalu kan apoteker, dia mengecek ada pasien yang mau berobat, lalu apoteker itu mengecek apakah ada jadwalnya si dokter itu ready atau tidak. Terus dokter itu kasih tahu melakukan pengobatan, nanti dioper, masuk lagi ke apoteker untuk sampai di obatnya gitu ya. Nah, strukturnya ini mirip kayak flowchart. Kalau kalian sudah pelajari flowchart kan itu kayak ada start sama endnya. Nah, kalau di activity sama, dia modelnya bulat, ada lingkaran yang penuh, kosong, terus ada lingkaran yang setengah penuh. Nah, jadi itu menandakan start dengan end-nya. Nah, activity diagram ini dipakainya kalau kita mau memodelkan proses itu secara keseluruhan dari pekerjaan yang dilakukan. Nah, activity diagram ini dia boleh dibikin, tapi harus jadi dulu use case-nya. Jadi tidak bisa dikerjakan activity kalau use case-nya itu belum kelar. Terus activity diagram itu dia berkaitan dengan ada namanya state chart. Jadi semua ini masuk kategorinya UML ya. Jadi Unified Modeling Language. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan objek kalian bisa gambarkan dalam bentuk sebuah use case ataupun pendekatannya kayak Unified Modeling Language. Di dalam ada state chart, ada activity diagram, ada class diagram, ada use case, itu semua masuk dalam UML. Nah, untuk di AD, dia fokusnya ke bagian aktivitas yang terjadi dalam proses satu kali jalan. Jadi kalau kayak flowchart kan ada if, else, kemudian gambarnya kotak gitu, prosesnya input, kemudian ada output, kemudian ada seleksi di pilihan menu. Itu kayak jejar jenjang yang dipakai gambarnya. Itu kurang lebih sama. Spesifiknya dia bagaimana menggunakan diagram itu lebih ke arah menggambarkan aktivitasnya si sistem, bukan apa yang dikerja sama aktor. Nah, itu yang perlu diingat ya. Kalau kemarin itu si A bisa bikin apa dalam sistem, kalau ini tidak, si A itu aktivitasnya apa saja dalam sistem. Gitu. Jadi dipecah dari yang gambar bulat-bulat itu. Nah, uh, activity diagram itu dibuat berdasarkan ada action dengan internal processingnya. Jadi ketika salah satu use case-nya itu dia lebih, ada aktivitas di mana dia kerjakan, dia akan lakukan bagaimana pemodelan si aktor ini sesuai dengan aktivitasnya. Contoh kalau kita cerita kemarin, ada aktivitas itu yang disebut dengan mengambil uang melalui ATM. Itu kan aktivitas toh. Berarti proses mengambil uang di ATM itu kan dia melewati tiga aktivitas kelas. Pertama, customernya atau orang. Kedua, ada ATM-nya. Yang ketiga itu ada banknya. Kalau ingat kemarin itu ada gambar orang, aktor. Aktor itu kan bisa berupa sistem, bisa berupa berarti eh, orang yang melakukan pekerjaan. Di sini kan ada sistem, yaitu bank. ATM, atau itu objeknya gitu ya. Yang dikerjai pekerjaan yang terakhir itu ada customer yang melakukan pekerjaan. Jadi ada customer, ATM, dan banknya gitu. Nah, prosesnya ini dia diawali dengan lingkaran start hitam kan. Terus nanti diawali dengan start hitam putih, ya, tidak penuh. Dia gambarnya kurang lebih kayak gini. Jadi kayak kalau perhatikan di start lingkaran hitam penuh, itu itu tandanya start. Lingkaran hitam yang tidak penuh itu artinya end-nya. Titiknya dia berakhir aktivitasnya. Ini contohnya. Jadi kalau tadi kita cerita proses mengambil uang dari ATM, berarti ada customer. Dan customer itu kolom yang di sebelah kiri.
Terus ada mesin ATM itu kolom yang di sebelah tengah. Terus bank itu yang kolom di sebelah paling kanan. Gitu. Nah, jadi start kita pakai gambar bulat yang lingkaran hitam penuh. Kita masukkan pasti kartu tak. Jadi itu tak insert card. Jadi semua aktivitas itu digambarkan kayak elips kayak ini ya. Jadi insert card, masukkan kartu tak. Setelah kita kasih masuk kartu, apalagi yang dikerja si customer memasukkan PIN. Jadi kan itu yang kerja tau. Kasih masuk kartu, masukkan PIN. Terus setelah itu, pada saat dia memasukkan PIN, yang terjadi di belakang itu adalah bisa dilihat di sebelah kanan, authorize. Jadi ada fase di mana mengecek apakah PIN-nya itu benar atau tidak. Gitu kan? Nah, pada saat dia di authorize ke bank, gitu ya. Kalau dia valid, baru dia ke kiri. Ke kiri itu enter amount, masukkan ke berapa besar yang mau ditarik. Gitu. Kalau salah yang kanan invalid, dia langsung ke bawah, dia kasih keluar kartunya. Bisa sebenarnya juga kita kasih kembali lagi ke atas. Jadi tergantung saja ini ya polanya ATM-nya. Kalau kita baca di sini salah itu invalid yang sebelah kanan, dia akan keluar masuk ke eject card. Jadi dia akan kasih keluar di kartu ini. Kayak gitu. Lalu kau bisa ambil kartu kalau semuanya salah. Nah, tapi karena dia benar, berarti dia masuk sebelah kiri. Kita kasih masuk berapa yang kita mau taruh di ATM. Misalkan kita mau tarik 50.000. Setelah dia enter amount, di bank itu ngecek dulu apakah saldomu itu lebih dari 50.000. Itu ya, cek account balance. Itu ada tanda lebih besar atau sama dengan. Jadi kalau saldomu itu lebih besar dari jumlah yang mau ditarik, jumlah penarikannya, maka kau bisa tarik uangnya, dia akan ke sebelah kiri. Tapi kalau saldomu tidak mencukupi untuk ditarik, dia akan ke bawah. Dia cuma kasih muncul sisa saldo Anda berapa. Itu show balance. Kayak gitu. Nah, begitu kau tarik uangnya, kalau dia masuk saldomu lebih dari eh, apa uang yang kau mau taruh melebihi dari saldonya, misal kau mau tarik uang 50.000, saldomu itu 200.000, itu kan berarti lebih dong, lebih dari saldo. Berarti kau bisa tarik uangnya, take money from slot, tarik uangnya, terus ATM itu dia akan kasih keluar uang, terus bisa dilihat dia akan show balance. Dia akan kasih lihat di berapa saldo tak dari 200.000 ditarik lagi 50.000 berarti sisa 150.000. Tapi dapat datanya dari mana? Itu sebelah kanan ada debit account. Jadi uang tak 200.000 itu di debit dikurangi 50.000 sesuai dengan uang yang kita tarik. Itu yang di sebelah kanan. Jadi kalian bisa perhatikan kolom yang di kiri, tengah, dan kanan itu adalah proses yang dikerjakan oleh masing-masing aktor. Jadi customer itu ngerjain ini, ATM itu ngerjain ini yang di tengah, terus yang di kanan itu si bank ngerjainnya yang di kanan. Jadi kayak gitu. Lebih pada saat kita baca ini enak sekali apa yang dibikin sama customer, ATM, sama bank itu kelihatan semua. Tapi perhatikan ini case-nya adalah penarikan uang dari akun bank melalui ATM. Lalu digambarkan jelas itu di sebelah kanan. Jadi kalau kita ingat kemarin minggu lalu gambarnya use case, ada gambar bulat. Nah, gambar bulat ini yang dipecah menjadi activity seperti ini. Gitu ya, jadi activity seperti ini. Nah, untuk simbolnya ada beberapa yang mesti diingat. Pertama, kalau lingkaran penuh hitam itu artinya starting. Sama kayak kalian gambar flowchart, gambar yang kayak LS begitu. Itu start. Lalu nanti end. Bedanya kan cuma ditulis start dan end. Kalau di activity itu dia kasih penanda bulat, lingkarannya hitam penuh dan lingkaran tidak hitam penuh. Terus kalau aktivitasnya yang kalian kerjakan apa aja, itu ini. Pakainya yang gambar kayak persegi itu, gitu ya. Persegi itu tapi ujungnya yang tumpul. Nah, terus di sini ada dua model. Pertama ada for, kemudian ada join. For itu dipakainya kalau ada satu proses baru mau dipecah menjadi dua. Gabung, join itu kalau ada dua proses lalu digabungkan menjadi satu. Itu kok pakainya join. Contohnya tadi kayak ini, kalau kita perhatikan. For, gitu ya, for, perhatikan ini tak yang di sini. Ini, kalau kalian perhatikan yang ini. Ini adalah for. Kenapa? Karena dari satu ini ada satu masuk, tapi ada dua keluar. Itu for. Nah, jadi bisa dilihat. Ternyata di proses ini ada jalan bersamaan dua. Pertama, kau bisa tarik uang, ambil uangnya dari kolomnya itu si ATM. Kedua,
proses yang jalan bersamaan itu adalah mengurangi saldo gitu. Ini namanya adalah for. Join. Semua setelah proses selesai, dia akan dua proses bergabung bersamaan, yaitu pada saat kau ambil uang, setelah kau ambil uang, dan pada saat setelah ATM uang dikurangi, maka prosesnya itu sama. Kita kasih muncul balance atau saldo terakhir setelah uang kau tarik dan dikurangi dari sistemnya ATM, sistemnya di bank. Ini ya, show balance. Kayak gitu. Ini namanya adalah uh, port. Satu lagi namanya join. Gitu. Jadi bisa dilihat saja nanti kapan kita pakai for dan join, ya sesimpel tadi. Kalau kau lihat ada proses terbagi dua, itu berarti for. Ada proses yang digabung dan menjadi bersamaan, itu berarti join. Contohnya juga for dan join itu bisa dipakai di mana eh, kau melakukan pemesanan lewat Gojek. Di Gojek itu ada dua proses bersamaan. Satu, memanggil tukang ojeknya datang ke tempat tak. Satunya lagi, dia akan kasih tampil lokasi tukang ojeknya, posisinya terakhir di mana. Itu namanya for. Gitu, ya. Jadi kok bisa lihat, oh ada dua proses. Oh ada dua proses digabung, ada satu proses terpecah jadi dua. Nah, terus lanjut tadi kalau sudah dilihat ini for join. Nah, ada decision. Nah, belah ketupat. Decision itu kalau ada if atau seleksi kondisi. Jadi kalau ada if, jika 100 maka satu, jika satu itu ya, kalau dua itu tidak. Nah, itu semua masuk kategorinya decision. Jadi pokoknya kalau ada if atau kondisi seleksi, semua pakainya decision atau gambar berlaku tepat kayak gini. Nah, ini bisa dilihat kayak contohnya tadi ya. Ini. Ini kan ada decision kan? Jadi kalau salah kipinnya dia ngapain? Kalau dia benar kipinnya ngapain? Kalau saldonya tidak cukup ngapain? Kalau saldonya cukup dia ngapain? Ini dia pakainya si eh, decision gitu ya. Kalau bukan ya bagaimana? Kalau bukan tidak bagaimana gitu. Gitu. Ini semua masuk ke bagian ini. Nah, cuman ada juga biasa decisions itu menggabungkan dari kata for dan hasil dari decision dengan decision. Nah, ini bisa dilihat tadi ada belah ketupat sama ini belah ketupat. Jadi ini kayak hasil seleksi kondisi di if dimasukkan ke dari join juga, baru muncul di balance. Jadi uh, balance itu baru keluar jika uangmu sudah dikurangi dan uang sudah kau tarik dari mesin ATM. Jadi itu. Ini maksudnya ini yang decision. Jadi if ini dan ini maka baru munculkan balance. If uangnya sudah keluar, sudah show balance, saldonya dimunculkan di layar, baru nanti kartunya dikasih keluar. Begitu. Ini if-nya ya. Jadi tidak langsung pada saat kartu keluar, saldo juga muncul di layar kan tidak tuh? Saldo dulu dilihat, baru mungkin pas keluar di ATM. Gitu prosesnya. Nah, terus ada swimline. Swimline itu adalah membagi kolom atau membagi baris aktivitas yang dikerjakan oleh si aktor. Ya. Apa itu? Ini contohnya. Ini swimline namanya. Ini yang kotak. Kalau kalian lihat di kotak, ini swimline. Kotak yang ini berarti di swimline. Kotak yang ini juga swimline. Jadi bisa kita perhatikan semua yang dikasih dalam model kayak seperti ini streamline-nya customer. Ini streamline-nya ATM mesin. Yang ini streamline-nya bank. Nah, kita bisa baca ke bawah. Bank itu ngapain? Pertama bisa autentikasi, ngecek saldo, terus mengurangi saldo. Terus ATM itu ngapain? Pertama dia kasih tampil apa saldo berapa, sama dia kasih keluar kartu. Terus kalau si customer ngapain? Dia kasih masuk kartunya ke ATM, terus kasih masuk PIN, dia kasih masuk berapa uang yang mau dia tarik, dia ambil uangnya sampai dia ambil kartunya. Ini. Jadi streamline membantu kita melihat yang mana saja aktivitasnya si customer, TM dan bank. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi enaknya di sisi activity bisa lebih detail apa saja pekerjaan yang dilakukan. Nah, untuk activity ada banyak gambar.
Kalau dia modelnya kayak gini, simbolnya kayak eh, apa ya, ellipse kayak gini, ini namanya activity. Ada yang pakai juga modelnya step kayak gini. Jadi kalau tadi gambarnya yang ini, dia pakainya apa? Activity, activity atau step? Activity, gitu ya. Ini gambarnya satu activity, satu step. Seperti kan di gambarnya baik-baik. Oh, gitu. Jadi activity. Tapi dua-duanya sama, Ji. Kapan mesti dipakai activity dengan state? Jawabannya sama. Intinya kalau dia ngerjain sebuah pekerjaan atau tugas dalam workflow, kok bisa pakai gambar ini, boleh pakai gambar ini. Jadi dua-duanya sama. Tujuannya sama, menggambarkan aktivitas. Intinya selalu cek saja, perhatikan. Kalau ada gambar kayak tadi, mau gambarnya kayak begini atau begini, itu berarti menggambarkan aktivitasnya si aktornya di dalam sebuah activity. Nah, kemudian ada start state yang gambarnya begini. Nah, berarti ini kan gambar yang ini tadi ya, yang paling atas. Berarti itu titik awal pekerjaan dimulai. Oke. Jadi hanya boleh ada satu start di dalam workflow-nya si activity diagram. Tidak boleh ada dua begini. Ingat ya, tidak boleh ada dua beginian. Hanya boleh ada satu. Gitu ya. Nah, dia digambarkan dengan lingkaran yang hitam penuh. Itu start state. Ada yang end state. Jadi dia menggambarkan akhir dari proses kegiatan. Seperti itu ya. Nah, jadi 2ML gambarnya kayak bagaimana? Kayak mata sapi. Jadi dia gambar lingkaran tapi lingkaran hitamnya tidak penuh. Bull's, makanya orang sering sebut dengan istilahnya kayak bullseye atau mata sapi. Nah, yang bisa dilihat tadi di sini, ini ada di bagian bawah. Jadi pekerjaan penarikan uang berhentinya di mana? Berhentinya di customer, gitu ya. Bukan berhenti di ATM ataupun di bank. Nah, tapi apakah hanya boleh ada satu end state? Dia ada statement terakhir ini bisa dibaca, bisa terdapat lebih dari satu end state. Jadi bisa jadi yang lingkaran penuh ini bisa jadi nanti ada key di sini, bisa jadi ada di sini, atau bisa jadi ada dua key di sini berakhir. Begitu. Jadi jangan heran nanti kalau ada dua gambar bullseye. Yang jelas bisa dilihat ada di mana aktivitas temporary itu berhenti. Jangan juga kaget nanti kalau lihat hanya satu. Kenapa? Karena aturannya di diagram workflow itu hanya boleh ada satu yang gambar lingkaran star. Itu diingat kan? Jadi kalau ada dua, salah memang. Kalau star. Kalau end state mau lebih dari satu, nggak ada masalah. Nah, kemudian ada transition. Transition itu artinya adalah alur dari mana ke mana. Jadi kalau digambarkan dia gambar kayak panah kayak gini. Ya, jadi solid dengan panah, arah panah. Dia menunjukkan dari mana aktivitas itu, dari mana mau kemana. Kalau kita lihat lagi gambar yang tadi, ini kan bisa lihat ya, dari gambar panah dari sini, ini kita bisa lihat gambar panah dari sini menuju ke sini. Yang artinya apa? Dari customer ini melalui perantara ATM, bukan di ATM diproses. Itu pengecekan ini, pengecekan PIN-nya benar atau salah, tapi diprosesnya di sistemnya bank. Begitu. Berarti PIN itu salah atau benar bukan dari ATM yang menolak. Berarti melalui bank. Kalau seumpamanya tidak sampai di sini, gitu ya. Berarti ada masalah di bagian ATM. Satu, nomor dua, bisa jadi ada masalah di bagian sistemnya bank. Gitu. Karena bisa jadi ATM-nya berfungsi di connect di, tapi ternyata banknya yang masalah. Bisa jadi banknya online di, tapi ternyata ATM-nya yang bermasalah. Biasanya kalau ATM-nya yang bermasalah, dia akan kasih muncul itu tulisan mohon maaf, ATM ini tidak bisa digunakan. Harap apalah itu kan biasa ada teks tuh yang muncul di layar. Nah, berarti masalahnya di sini, Ki. Bukan di banknya. Gitu. Tapi kalau kau datangi semua ATM sama, berarti jelas nih jawabannya. Banknya yang masalah. Gitu. Jadi dari gambar activity itu bisa kita tahu secara detail alur atau flow. Artinya dengan melihat transition. Kemudian decisions, ini tadi yang berlaku tepat, titik poin di mana diagram itu indikasikan ya, di mana ada kemungkinan perbedaan. Apakah dia modelnya adalah seleksi kondisi? Kalau belajar di algoritma sebelumnya, kan? Mata kuliah sebelumnya belajar kan? If, kan? Case, belajar kan? Kalau case, select, nah itu juga masuk semua
kondisi OR, kondisi AND, XOR dan seterusnya itu semua masuk pasti pakai bala ketupat. Jadi kalau ada nanti kata eh, kalau pilih satu maka muncul ini, kalau pilih dua maka muncul ini, berarti dia pakainya decision, cari bikin bala ketupat tadi, gitu ya. Terus swimlane ini tadi, kalau swimlane berarti menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab sama aktivitasnya. Jadi kalau tadi kita lihat semua yang dalam sini aktivitasnya customer, semua yang dalam sini itu aktivitasnya ATM, semua dalam sini aktivitasnya bank. Itu ya kalau kita lihat si swimlane. Terus ada for dan join. Nah, ini yang perlu diingat ya baik. Diagram activity itu bisa jadi dia bikin objek bertanggung jawab sama si aktivitas. Ada juga modelnya tunggal transisinya. Ada yang modelnya aktivitasnya yang saling berkaitan. Biasanya umumnya orang akan pakai dalam model percabangan for ataupun join, dibentuk dalam bentuk panah yang seperti ini. Jadi kalau lihat panah seperti ini. Ini masuk satu, keluar dua, masuk dua, keluar satu. Gitu. Jadi kalau ada kegiatan yang dilakukan secara paralel bersamaan, pakai kok tanda beginian. Kalau ada kegiatan yang dari dua proses digabungkan menjadi satu, itu join. Gitu. Jadi bisa dilihat tadi ya tanda for dan join. Berarti di sini tuh ada kegiatan bersamaan, kok ambil uang dari ATM, terus satu lagi uangmu dikurangi dari saldo debit, di debit. Di sini setelah uang kau ambil, terus saldo dikurangi, dia di join. Baru dia munculkan balance atau saldomu di tersimpan di ATM berapa mana. Gitu. Ini ada dua proses digabung bersamaan untuk kasih keluar ini. Kenapa? Oh ya, ini kenapa dia join gini dua? Bisa jadi begini. Uangmu ketelan. Pernah ada kejadian enggak? Kalian dapat. Maksudnya kau sudah tarik uang, pas kau pencet. Di saldomu dikurangi. Di debit. Ini bisa dilihat ya. Kalau kita analisa kini gambar gitu. Saldomu dikurangi. Hah? Tapi kau belum tarik uang. Gitu. Kau belum tarik uangmu dari mesin ATM. Artinya di sini, kan, walaupun di sistem itu catat sebagai uangmu dikurangi, balance-mu ataupun uangmu pada akhirnya dalam artian saldomu itu tetap akan kembali ke semula. Kenapa? Karena kau tidak tarik uang dari ATM. Karena ini silang ya, misalkan ini terjadi. Perhatikan di sini, ini ada dua aktivitas yang mesti dulu masuk bersama, baru bisa munculkan balance. Gitu. Toh, jadi ada dua aktivitas, ini aktivitas satu, ini aktivitas kedua. Gitu. Jadi jangan nih khawatir kalau uang tak ketelan, gitu ya. Walaupun di sistem sana nak kurangi, sebentar itu bertambah aja lagi sendiri. Nah, gitu ya. Jadi dia akan bertambah sendiri sehingga tidak perlu pusing, gitu ya. Kalau kita lihat dari gambarnya. Jadi walaupun terkuras uangku, padahal ATM uang belum kuterima, tunggu saja. Mungkin beberapa jam kemudian itu kembali. Karena ada aktivitas di situ yang wajib join dulu, baru bisa mengurangi balance. Oke, ini sudah Swimlane tadi ini membagi pertanggungjawaban ya. Jangan fork dan join. Tadi ini diingat. Intinya kalau ada satu proses mau dipecah menjadi dua atau jadi tiga. Jadi tidak selamanya ini dua saja ya. Bisa jadi ada tiga, bisa jadi ada empat. Kalau ada empat, kalau menggabung menjadi satu, menjadi itu join. Kalau ada satu terpecah menjadi dua, tiga, empat, lima proses, berarti itu pakainya for. Nah, kita coba lihat tipe-tipe activity diagram. Ini tipe-tipenya. Jadi ada tipe activity diagram yang lurus saja. Artinya tidak terpecah prosesnya. Ini contohnya. Jadi kayak mengecek switch ya. Mulai dari data switch yang masuk, misal kita mau kasih mati lampu, listriknya ada, terus turun pada saat aku pencet dia kasih mati, switchnya off, kalau mau kasih matikan lampu dan seterusnya. Jadi start end satu kali jalan. Prosesnya kan kalau kau kasih mati lampu ya, kalau kau pencet di saklar ya mati, kan begitu kan. Terus ada dengan percabangan. Nah ini contohnya percabangan, satu kali proses tapi ada cabang. Misal kayak gini. Ini contoh kayak kalian mau remote apa? Ngeremote
jarak jauh untuk matikan lampu. Jadi ada start, terus kau pencet di aplikasinya switchnya on untuk dikasih nyala, oke. Maka akan terbagi dua. Pertama, ada mesin yang akan ngecek koneksi ke internet. Terus setelah internet connect, baru nanti mesin akan perintah untuk matikan. Nah, jadi kalian bisa lihat dari satu proses, maka kasih mati lampu. Nah, bagi dua, cek internet, cek mesin. Setelah masuk, maka kasih mati. Mati cek lagi internet, cek mesin, baru nanti mati. Jadi berbeda tadi tuh, kalau konsepnya mau kak meremote kasih mati lampu, dan berbeda ki pada saat saya mau kasih mati lampu dengan cara saya pencet langsung satu kali di jalan. Tapi kalau meremote jarak jauh, ngecek dulu internetnya, gitu, ngecek dulu kondisi mesinnya dan lain-lain. Ini untuk percabangan seperti itu. Nah, ada petunjuk kalau kalian nanti mau bikin diagram aktivitasnya. Yang pertama, kalian mulai dulu dengan node awal dan titik awal. Jadi ingat di mana key startmu, di mana itu titik lingkaran hitammu. Siapa yang mengerjakan pekerjaan itu pertama kali, gitu nah. Baru kedua, kau masukkan langkah pertamanya, jadi dari use case-nya. Baru nanti ada setiap data baik itu pivot-nya, join-nya dan lain-lain itu semua masuk ke diagram aktivitasnya. Nah, ini contohnya. Jadi kalian bisa lihat ya, misalkan kalian diminta gambarkan diagram aktivitas untuk ada gudang, kemudian yang penjualan sama supplier. Nah, selalu startingnya itu tidak bisa orang jualan, pasti startingnya itu dari gudang dulu, ada stok atau tidak. Jadi startnya kayak gini. Nah, terus dikasih tahu bahwa barang mana yang akan dipesan. Baru bagian pembelian dia terima pesanannya. Hah? Dari sana dia bikin surat perintah pembeliannya. Dari sana baru diteruskan ke supplier. Dia terima surat perintah pembelian, dia kirim barangnya, bukan lagi ke pembelian, tapi dikirim barangnya langsung ke gudang. Nah, ini gudang. Gudang terima surat penerimaan barang telah diterima, ditandatangani sama pembelian, baru pembelian si supplier terima, konfirmasi bayarnya, dia lakukan bayar, terima pembayaran, berkwitansi, baru selesai. Perhatikan di sini, gudang itu kerjanya hanyalah bagian barang saja. Tapi di bagian pembayaran dan pembelian itu ada di bagian bagian pembelian. Maka N-nya bukan di sini. N-nya dia di bagian pembelian. Nah, ini tadi bisa dilihat bahwa ternyata proses pekerjaannya itu tidak selamanya berakhir di satu tempat itu. Gitu, ya. Terus ada juga sistem orderan. Nah, ini contoh sistem orderan. Bisa dilihat ada for dan join, gitu ya. Sistem order pertama, kita terima orderan. Daripada saat penerimaan orderan itu ada dua proses bersamaan jalan. Pertama ada proses untuk mengisi orderan yang mana yang mau diorder. Terus yang kanan kirim bukti fakturnya. Bukti faktur itu disertai dengan bukti sudah dibayar atau tidak. Oke. Terus perhatikan di orderan itu terbagi lagi. Kau mau dikirimnya yang cepat atau mau kau yang biasa saja. Yang terbagi dua. Jika kalau kau pilih yang cepat, berarti pengirimannya itu modelnya yang satu malam. Kalau kau pilih yang jenisnya normal, berarti kirimnya bisa 2 hari, 3 hari buat sampai. Nah, baru terakhir dikondisikan, apakah pengirimannya sudah selesai dari semalam dan biasa? Kalau sudah selesai, baru masuk ke join. Ini juga dipastikan, oh, pembayarannya sudah diterima atau tidak, baru di join, baru kita tutup orderan. Jadi tutup orderan itu tidak bisa selesai kalau barangnya belum dikirim atau kalau pembayarannya belum diterima. Bisa dilihat ya, ini contoh aktivitas penerimaan orderan. Lakukan pemesanan orderan. Satu kali proses. Ini ada 3 orang yang berproses. Kalau yang ini hanya satu. Nah, ini ada 3 lagi. Oh, jadi ada bagian pengiriman, ada bagian PCS, ada bagian keuangan. Nah, ini contoh kalau saya pecah ya. Ini satu, customer CS itu ini anak kerja sama ini. Pengiriman itu ini anak kerja, yang di keuangan itu ini anak kerja. Gitu. Nah, tipsnya, sorry, bahasa Inggris kena. Identify use case most critical. Kalau ditanya ki yang mana, identifikasi dulu yang mana paling kritis, gitu, yang mana titik paling kritis dari use case-nya. Jadi kalau kau lihat itu gambar kemarin yang gambar orang-orang
lihat Ki, yang mana bulat-bulat itu yang paling kritis di pekerjaan dalam satu sistem, itu dulu yang kau bikinkan aktivitinya. Oke, kan ada bulan-bulan kemarin tuh di pelajaran itu di use case. Setelah itu, kau eksplorasi ki yang mana saling terkaitan setiap aktor, baru kau gambar activity. Gitu. Nah, ada case study untuk inventory system. Ini contohnya ya. Dia bilang ada petugas namanya clerk, itu harus klik dulu login. Oke, kalau dia petugas yang pertama kali gunakan sistem, berarti dia harus register ki dulu. Artinya kan tidak bisa login kalau belum daftar dulu. Terus ketiga, dia harus pilih usernya, apakah dia sebagai pengguna di halaman login. Berarti dia ada manajemen user. Oke. Yang keempat, usernya itu dia bisa lihat produknya secara online. Yang kelima, ada pilihannya user untuk belanja atau penampilan data secara online. Kalau kita gambar secara use case, dia mungkin gambarnya kayak gini. Ada login, ada register, kemudian ada melihat produk atau view produk, yang terakhir bikin laporan. Nah, perhatikan yang dikerja sama si kasir atau pelat itu sebelah kiri, itu semua bisa kerja login, register, view produk, generate. Kalau pembeli, dia hanya bisa login, register, dan yang terakhir itu melihat produk. Gitu toh. Nah, bagaimana cara bikin use case-nya? Ini step-stepnya ya. Pertama, kalian cek dulu apakah di sana itu ada yang include atau extend, baru nanti digambar activity-nya. Kita cek tadi gambarnya kayak gini. Ada login, login itu dia bagian include di pasti dalamnya register. Kan nggak mungkin kau bisa login kalau nggak register. Makanya dia include. Terus perhatikan report itu bisa dilakukan hanya oleh orang yang sudah pernah login. Jadi nggak mungkin kau bisa tiba-tiba download generate report kalau nggak login. Gitu. Setelah itu bisa kau gambar dalam bentuk activity diagramnya kayak gini. Apa yang kerja kelar? Pertama ada login, terus ada eh, apa namanya decision, apakah plat ini pengguna baru atau tidak. Kalau pengguna baru dia turun ke bawah register, kalau pengguna lama masuk ke quote. Di quote itu ada dua kegiatan, pertama dia bisa lihat produk, bisa dia generate report. Kan? Terus yang terakhir baru di join, baru selesai. Kalau si user dia mainnya hanya di bagian view produk, contoh ya. Ini contoh-contohnya, kurang lebih seperti ini ya, tidak terlalu ribet sih kalau use case. Ada kalian mau tanya nggak sejauh ini untuk di activity diagram? Ya, bisa. Jawabannya bisa. Tergantung seberapa banyak if atau seleksi kondisi. Kan kayak contoh, jika pilih satu ini, jika pilih dua ini, jika pilih tiga ini, jika pilih empat ini. Kan begitu kita. Sama kalau kau buka aplikasinya Gojek, di Gojek itu kan ada GoSend, ada GoRide, ada GoCar, ada GoPay, ada GoShop. Nah itu berarti decision ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam contohnya. Nah, jadi menunya di Gojek ada berapa, berarti itu decision. Nah, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ada. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalian ingat kemarin ada activity diagram. Silakan bikinkan activity diagram dari hasil aplikasi yang sudah dibikin kemarin. Ada kan tugas disuruh bikin kan? Nah, itu kalau lanjut, bikinkan activity diagramnya. Oke, kan ada tugas tuh disuruh bikin use case-nya tuh. Setelah kau bikin use case, lanjut lagi bikinkan activity-nya itu. Itu satu. Yang kedua, kau bikin activity diagramnya aplikasinya Gojek. Jadi cukup hanya tiga saja. Jadi kau bikin activity diagramnya misalkan gosennya saja. Oke. Kau gosennya, GoFood-nya dan misalkan apa? Gokarnya. Nah, tiga saja nah. Jangan lupakan banyak itu menunya. Ada enam kah, ada sembilan kah berapa di situ. Eh, Cukup pilih tiga saja dari menunya semua Gojek. Silakan kau pilih, ambil tiga itu yang kau gambar activity diagram. Oke. Activity diagram kembali kalian bisa menggunakan Star UML. Sudah coba Star UML yang kemarin atau kalian kerjakan pakai apa? Pakai apa? Ada website. Ah, online dia langsung dipakai. Pakai apa? Pakai Word. Deh, berarti ku gambar manual bulat-bulat orang begitu. Astagfirullah. Saya itu. Makanya ku bisa ku pakai.
ada banyak referensi ya. Kalau kita cerita itu, saya coba stop share. Saya share dulu layar kedua lagi. Ada banyak ya. Ada bisa kok pakai yang ini nih. Cari saja di sini di internet use case online. Nih, nih. Ada visual paradigm online, ada bisa kau pakai Readly online, ada juga Draw.io, ada juga Smart Draw. Kau pakai yang mana? Draw.app. Ya, ini bisa Ji. Tinggal kalian gunakan saja. Ini ada nih use case tools. Dari kau betul-betul nyawamu banyak begitu. Kau pakai Word. Ini nah scratch-nya. Di sini juga ada di ini nanti ya minggu depan kita pelajari ya. Ini kelas diagram namanya. Ini minggu depan. Jadi kalau saranku coba mencari yang tools bikin UML. Nah, di UML-nya, UML itu kan di dalam ada use case, ada activity, ada state diagram, ada kelas diagram, itu semua ada. Nah, ini salah satunya visual paradigm bisa pakai. Ini Draw.io juga bisa, ya. Ini. Ini enaknya karena tinggal klik drag, klik drag, klik drag, dan seterusnya. Ini kan ada, bisa kalian pakai. Gratis gini kan, jadi daripada pusing lagi anunya. Oke, betul. Gojek, ya ambil kok Gojek, tapi tiga saja dari tiga menunya itu. Oke, tiga menunya itu boleh. Streamline berarti kan di dalam ada aplikasi Gojek, tak di tengah, kau sebagai user, terus di kanan mungkin sebagai drivernya. Berarti kan ada tiga aktornya kan? Sistemnya Gojek, driver, sama kau. Berpikir saja, kira-kira yang dikerjakan Gojek itu apa di belakang. Terus kalau si driver itu ngapain Ki? Gitu. Ya. Pasti ada jadi kepala tak, oh kalau saya order ini, Gojek dulu meneruskan atau bagaimana Ki, baru nanti si order itu dia terima atau tidak. Kan begitu tuh kalau tukang Gojek ini. Nah terima atau tidak. Kalau nak terima baru datang di tempat kalau nak tolak berarti tidak jadi. Nah, berarti itu kan sudah ada sistem di situ. Logikanya kan, apa kembali Ki ke atas atau turun ke bawah. Nah, terus bagaimana kalau dia ditolak, Ki? Mencari ulangi lagi pasti tukang ojeknya lagi yang lain. Nah, itu dikerja sama siapa? Apakah si anunya, usernya atau sistemnya Gojek? Logikanya pasti sistemnya Gojek. Baru kembali lagi ke kanan. Kalau nggak terima, baru turun lagi ke bawah. Ah, begitu. Jadi, mau lihat kalian caramu menelaah sistemnya yang sehari-hari kau gunakan. Jadi contohnya. Jadi kau gambarkan dalam bentuk activity ya kamu. Oke, yang online ada pertanyaan? Oh, masuk internet ini ada Dewantara, Agung, sama Brenda. Bagaimana? Ada pertanyaan yang online? Aman, Pak. Aman? Oke. Oke, saya rasa cukup ya. Udah jam 11 juga. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain, ini videonya nanti saya upload juga dalam Classroom. Setidaknya silakan di-download ya. Di-download materi yang ada di Classroom, lalu jangan lupa dikumpulkan. Dari saya cukup untuk sesi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Ya.